Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran pagi ini adalah tafsir Juz Amma. Kita masih berada di surat Al-Fatihah ayat yang keempat, yaitu firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang lalu sudah dibahas, sudah diterangkan tafsirnya. Seingat saya ada PR ya. Ada Mas Imam, tidak ada, absen Mas Imam. Tentang definisi ibadah. Pak Amri juga hafal, Pak Amri? Arti ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali, minal af'ali wal aqwali al-zahirati wal batinati. Ibadah adalah nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perbuatan maupun perkataan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, selanjutnya kita lanjutkan al-fawaidu. Fawaid itu faidah atau manfaat. Faidah dari ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min fawaidil ayati, di antara faidah ayat ini, ayat 4 ini, ikhlasul ibadati lillah, menjelaskan tentang keharusan atau wajibnya beribadah itu ikhlas karena Allah. Ibadah itu apa? Tadi itu sudah dibahas bahwa ibadah itu bukan hanya sholat saja, bahkan bisa seluruh waktu yang kita lalui bisa bernilai ibadah, asalkan isinya apa? Perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik secara zahir maupun batin. Tidak harus zahir saja. Berarti ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadah hati, ibadah jiwa. Bahkan tidurnya orang beriman itu termasuk ibadah dan mendapat pahala. Liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu, berdasarkan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi ini manfaat dari apa? Mendahulukan maf'ulnya atau objeknya. Karena ini bentuk asalnya atau susunan awalnya na'budu iyyaka. Asalnya adalah na'budu iyyaka. Dan ini kaidah di dalam tafsir, di dalam Al-Quran. Kalau ada kalimat itu yang mestinya di akhir itu didahulukan, itu untuk al-hasr, untuk pembatasan. Seperti ayat ini di surat Al-Fatihah ayat 4. Allah berfirman, iyyaka na'budu. Susunan aslinya na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu, itu asalnya. Kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, objeknya itu dikedepankan, didahulukan, sehingga dibaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa wajhul ikhlasi,
Di mana yang menerangkan di ayat ini yang menunjukkan ikhlasnya? Taqdimul ma'mul adalah didahulukan ma'mulnya. Jadi amilnya itu na'budu, ma'mulnya itu iyyaka. Ini didahulukan. Nah, itu yang bermakna ikhlas. Dan ikhlas di dalam beribadah ini termasuk ruh daripada ibadah. Artinya walaupun sholat misalnya kalau tidak ikhlas itu bisa kosong dari nilainya, tidak ada pahalanya. Karena merupakan syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas karena Allah, berdasarkan firman Allah, iyyaka na'budu. Wa minha, antara faidah kedua, ikhlasul isti'anah, memurnikan isti'anah. Isti'anah memohon pertolongan. Di dalam bahasa Arab ini asalnya ana. Ana itu termasuk apa? Fi'il apa kalau di bahasa Arab, di tasrif? Ini dari pesantren apa dari sekolah? Pesantren. Nah, alhamdulillah nambah-nambah ilmu. Dari kata ana, ini fi'il apa? Apa? Ajwaf apa mudha'af? Ajwaf apa? Ajwaf ya iya. Ana ya'inu. Ana, kalau ana asalnya ayana. Jadi kalau ada ya didahului oleh fathah itu boleh diganti alif menjadi ana. Ya. Asalnya dari kata ana, kemudian ditambahi alif di depan, ditambahi sin, ditambahi ta. Itu menunjukkan permohonan, isti'ana. Seperti ghafara menjadi istaghfara. Ghafara memaafkan, kalau istaghfara meminta maaf. Di ayat ini, ayat keempat ini bermakna ikhlasul isti'anah, memohon, mengikhlaskan permohonan pertolongan billahi, kepada Allah azza wa jal. Liqaulihi ta'ala iya wa iyyaka nasta'in. Asalnya ini nasta'inu iyyaka, kami memohon pertolongan kepadamu. Kalau didahulukan ini menunjukkan yufidul hasr, menunjukkan batasan. Apa yang dibatasi? Permohonan pertolongan itu dibatasi. Mana yang menunjukkan pembatasan? Didahulukan kata yang seharusnya di belakang. Itu kaidah. Haitsu kuddamul maf'ul, ketika maf'ulnya itu didahulukan. Artinya kalau ini di belakang misalnya nasta'inu iyyaka, kami memohon pertolongan kepadamu, itu tidak membatasi. Jadi orang masih bisa minta tolong pada Allah, minta tolong ke punden, minta tolong ke kuburan, minta tolong ke orang-orang soleh, ke lain selain Allah. Banyak orang ada masalah dikit, dukun cari dukun, ada masalah dikit cari Tuhan-Tuhan selain Allah, atau penolong-penolong selain Allah. Untuk apa? Memohon pertolongan. Kenapa dia datang ke sana? Pakai mobil, pakai motor, pakai biaya, beli bensin. Itu didorong oleh adanya keyakinan yang disebut dengan i'tiqad. Adanya keyakinan atau i'tiqad, meyakini bahwa yang didatangi itu bisa menolong. Iya kan? Tidak akan datang ke sana kalau enggak diyakini seperti itu. Ngapain datang ke sana wong saya tidak yakin. Nah, tapi sampai datang minta-minta pertolongan pada selain Allah itu membatalkan ini. Membatalkan sholatnya yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya hanya kepadamu ya Allah minta pertolongan, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi kok masih keliling. Nah,
Itu bisa membatalkan keikhlasannya. Fa in qala qailun, kalau ada orang bilang kaifa yuqalu ikhlasul isti'anah, bagaimana dikatakan kalau ini ajwaf apa namanya? Mas, siapa yang kacamata ini? Mas siapa? Kalau qala ini yuqalu, ini ajwaf apa? Kalau ana tadi ajwaf ya'i, kalau ini ajwaf wawi ya, qaulun. Nah, dilihat tengahnya nanti. Kaifa yuqalu, bagaimana dikatakan ikhlasul isti'anah billah, bagaimana dikatakan mohon pertolongan itu hanya kepada Allah saja. Wa qad jaa fi qoulihi ta'ala, padahal ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, surat Al-Maidah. Apakah tidak bertentangan ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan firman Allah ini? Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Isbatul ma'unati min ghairillahi azza wajal. Padahal ayat ini kata beliau menetapkan adanya pertolongan. Jadi ma'unah ini pertolongan, ya. Pertolongan pada selain Allah. Ini ayatnya menunjukkan bahwa ada saling menolong atau minta tolong. Dan boleh misalnya saya, Mas tolong ambilkan itu pena, ambilkan buku. Boleh enggak? Boleh berdasarkan ayat ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'inur rajuli, menolongnya seseorang fi dabbatihi, dalam kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, untuk diangkat ke kendaraannya. Misalnya bantu orang ngangkat barang ke kendaraannya, au turfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau mengangkat ke kendaraannya barangnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sedekah. Nah, ini malah dianjurkan, malah diberi semangat oleh Rasul, itu sedekah. Nah, apakah ayat ini bertentangan dengan Al-Fatihah? Fal jawabu, jawabnya annal isti'anata nau'an, bahwa isti'anah itu ada dua macam. Isti'anatu tafwidin, pertama disebut isti'anah tafwid, permohonan pertolongan tafwid. Tafwid itu pasrah, menyerahkan. Di dunia ini ada kelompok namanya mufawwidah, dari kata ini tafwid. Tafwid itu menyerahkan, pasrah. Misalnya ketika Allah mengatakan yadullahi mabsutatan, apa artinya yadullah mabsutatan? Juga perkataan Allah kepada iblis ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Lima khalaqtu biyadayya, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan Adam itu biyadayya, dengan kedua tanganku. Kalau zaman buka kamus, yadun artinya apa? Tangan. Bukan apa? Kaki, bukan kepala. Semua paham. Tapi kelompok mufawwidah itu tidak berani mengartikan yadun itu tangan. Terus diartikan apa? Kita enggak berani. Mufawwidah, tafwid namanya, ditafwid. Kita enggak berani mengatakan Allah itu punya tangan. Terus ayat itu diartikan apa? Kita tafwid. Apa tafwid? Diserahkan maknanya kepada Allah. Kita enggak boleh mengartikan tangan. Loh, kenapa? Berarti ajaran yang benar itu diserahkan kepada Allah. Iya, ahlus sunnah kata mereka. Padahal ini bukan ahlus sunnah, dan sama sekali bukan pemahaman ahlus sunnah. Mufawwidah itu kelompok paling jelek. Dari 70 golongan, 73 golongan itu kata para ulama, paling jeleknya itu ini,
kelompok mufawwidah. Ketika ada ayat-ayat yang seperti itu tidak berani mengartikan yadullah itu ya yadullah, kita nggak berani mengartikan, kita tafwid. Loh, apakah Nabi tidak paham maknanya yadun? Paham Nabi. Kalau dikatakan tafwid berarti Nabi tidak paham toh? Berarti banyak ayat-ayat yang disampaikan kepada umat ini yang tidak difahami. Para ulama tidak paham, para imam tidak paham, tabi'in tidak paham, sahabat tidak paham, Rasul tidak paham, bahkan malaikat Jibril tidak paham. Ajaran apa ini? Ada enggak Al-Quran yang maknanya tidak difahami? Itu tadi yadun ada, kecuali yang huruf-huruf di awal itu yang memang tidak ada maknanya. Alif, lam, mim. Apa maknanya alif? Enggak ada maknanya. Ya alif itu huruf pertama dari huruf hijaiyah, iya kan, alif. Lam. Maka kalau ada mengartikan alifnya itu Allah, lamnya itu malaikat, mimnya itu Muhammad, itu mana dalilnya? Yang mengartikan seperti itu? Enggak ada. Itu memang makna huruf-huruf yang enggak ada maknanya. Nah, tapi selainnya ayat-ayat seperti yadullah, tangan Allah, ya Allah punya tangan. Hanya saja tidak boleh difahami tangan Allah itu seperti tangan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan tangan Allah. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, tidak boleh mengatakan tangan Allah itu seperti tangan terbaik, tidak ada. Tangannya malaikat misalnya, tidak boleh. Yang terdiri dari 5 jari, terdiri dari tulang dan daging, darah, itu menyamakan namanya, itu tidak boleh. Karena Allah berfirman tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa. Tapi tafwid ini itu paham jelek. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita meyakini Allah punya tangan. Tapi jangan dipahami tangan Allah seperti tangan makhluknya. Isti'anah itu ada 2, isti'anah tafwid. Tadi tafwid itu pasrah, permohonan pertolongan pasrah. Maknanya apa sih? Annaka ta'tamidu 'ala Allah, engkau itu bersandar total kepada Allah. Nah, wa tatabarra'u min haulika, dan kamu berlepas diri dari dayamu. Makanya ketika keluar rumah itu orang kita diajarkan untuk pasrah kepada Allah, tafwid kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan diriku kepada Allah. Terus gimana doanya? La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya. Haula ini tidak ada daya, wala quwata illa billah, kecuali dari Allah. Nah, wa quwatika, berlepas diri, namanya isti'anah itu berlepas diri, isti'anah tafwid itu berlepas diri dari atau bersandar total kepada Allah, berlepas diri dari dayamu, kekuatanmu. Wa hadza khasun billah, yang seperti ini khusus kepada Allah saja. Wa isti'anatu, yang kedua, isti'anah bimakna al-musyarakah. Isti'anah bermakna musyarakah, bareng gitu. Musyarakah itu bersama. Fima turidu antakuma bihi, dalam perkara yang kamu akan lakukan. Fahadha jaizun, yang seperti ini boleh, dengan syarat tadi itu, misalnya mau masukkan barang ke mobil, barangnya banyak, minta tolong istrinya, dek tolong. Nah, tolong ini bahasa Arabnya itu isti'anah. Aku njaluk tolong, itu isti'anah. Istrinya jawab, minta tolong pada Allah kok pada saya.
Gimana kalau gitu? Itu lu sampean kan baca iyyaka nasta'in. Nah, gimana kalau gitu kan? Anaknya dipanggil, "Nak, tolong ini angkat barang berat." Loh, sampean kan maca ayat iyyaka nasta'in. Nah, ngaji lagi, "Nak," gitu kan. Bapaknya jangan mau kalah. Nah, idza kana al-musta'an bihi, syaratnya bolehnya minta tolong pada selain Allah itu idza kana al-musta'anu bihi hayyan. Satu, yang dimintai tolong itu harus hidup. Ya. Kalau mati tidak boleh datang ke kuburan. Kalau datang ke kuburan kan meyakini yang di kuburan itu bisa menolong, bisa mengatasi permasalahannya. Kadang yang sebelum matinya memang dia pesen, nanti kalau kamu punya masalah datangi saja kuburanku, mau minta apa kamu, aku datang. Walaupun kamu di tengah laut, aku bisa tak tarik dari tengah laut itu ke pinggir. Nah, pas kena ombak betulan di tengah laut, datang itu tangan besar. Itu siapa? Tangannya siapa itu? Itu syaitan, jangan mau dipedulikan atau ditipu daya oleh syaitan. Jadi syaratnya harus hidup. Tidak boleh, bahkan nanti bisa syirik kalau sampai minta pada yang mati. Karena ya kaidahnya itu yang butuh pertolongan itu yang mati, bukan yang hidup, bukan yang paling berhak ditolong itu yang mati. Nah, ini kan terbalik, pikirannya itu akalnya sudah terbalik. Mestinya mereka yang ditolong. Dan kita sebagai Ahlussunnah menolong mereka dengan baca doa setiap sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, berilah keselamatan kami dan hambamu yang soleh. Hambamu yang soleh kan banyak, mulai yang hidup dan yang mati. Nah, wa ala ibadillahi as-shalihin. Maka kalau orang enggak sholat itu dia telah zalim karena telah tidak menunaikan haknya orang yang mati tadi. Karena haknya orang mati dari yang hidup apa? Didoakan. Di mana itu? Itu tadi. Belum lagi doa-doa yang dibaca di luar sholat. Satu, harus hidup. Dua, qadiron, orangnya mampu, alal i'anati, untuk menolong. Ini syaratnya. Ada syarat ketiga disebutkan di kitab lain, hadirun. Apa hadirun? Hadir. Orangnya harus hadir, ada di depan. Hidup, hadir, mampu. Itu syaratnya. Kalau hidup misalnya mampu tapi enggak hadir, dipanggil orangnya di jauh di sana, di Irak misalnya. Ya Husain, ya Husain, ya Rifai, ya Rifai misalnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Li'annahu laisa ibadatun, karena yang seperti ini bukan ibadah. Menolong tadi ya, minta tolong angkatkan barang, ambil no buku. Walihadza qala Allah Ta'ala, dari itu Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan wa hal al isti'anatu bil makhluk jaizatun fi jami'il ahwal. Apakah minta tolong pada makhluk itu boleh dalam segala keadaan? Fal jawabu la, jawabnya tidak boleh. Tidak boleh dalam segala keadaan. Berarti dilihat keadaannya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Al isti'anatu bil makhluk, isti'anah dengan makhluk, innama tajuzu, boleh, haitsu kanal musta'anu bihi qadiran 'alaiha. Tadi ya. Satu syaratnya yang dimintai tolong itu mampu. Al musta'an. Ini isim apa? Isim fa'il apa maf'ul? Maf'ul. Isim fa'ilnya musta'in. Nah,
Amma idza lam yakun qadiran, kalau orangnya tidak mampu, fa innahu la yajuzu an nasta'ina. Tidak boleh kalau orangnya tidak mampu, tidak boleh. Orangnya sudah sepuh, sampean suruh ngangkati semen ke atas. Wah, tidak boleh seperti itu. Kama lau ista'ana bi sahibi qabrin, seperti kalau seorang minta kepada penghuni kubur. Fahada haramun, maka hukumnya apa? Haram. Bal syirkun akbarun, bahkan lebih, kalau dikatakan ini haram yang besar, bahkan ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Syirik besar, syirkun akbaru ini syirik besar. Maksudnya syirik besar itu syirik yang mengeluarkan dari Islam, batal Islamnya, syahadatnya batal. Kalau syirik kecil itu enggak batal, tapi tidak diampuni dosa-dosanya kalau orang berbuat syirik. Dan juga bisa menghapus pahala dosa syirik walaupun kecil. Nah, sampai Rasul mengatakan innama akhafu alaikum as-syirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. Bagaimana syirik kecil? Kata Rasul, seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Saking samarnya. Bagaimana itu ya Rasul? Sahabat tanya. Orang sholatnya kelihatannya khusyuk gitu. Caranya persis seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian datang orang fayuzayyinu sholatahu. Kemudian orang itu menghiasi sholatnya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dia menghiasi sholatnya. Nah, itu yang dimaksud syirik kecil. Nah, dia sudah masuk ke syirik kecil, namanya riya, ya, ingin dilihat. Bisa itu kalau enggak segera diputus, itu hilang pahalanya. Istirsal namanya kalau istirsal. Nah, maka ini bahaya besar orang minta tolong ke penghuni kubur. Karena tadi keyakinan orang datang ke sana itu didorong oleh keyakinan yang di kuburan itu bisa menolong. Li'anna sahibal qabri, karena penghuni kubur la yughni an nafsihi syai'an. Penghuni kubur itu tidak bisa menolong walaupun dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu tidak bisa menolong. Nah, karena Allah menjelaskan dalam banyak ayat, orang yang di kuburan itu pinginnya balik ke dunia, ya. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan, kami akan berbuat soleh. Nah, yang kami dulu tinggalkan itu penghuni kubur, itu pun tidak bisa bangun, tidak bisa balik lagi ke dunia. Fakaifa yu'inuhu, dia sendiri nggak bisa menolong dirinya, bagaimana akan nolong orang lain? Nah, ini akidah, ini keyakinan yang fundamen yang harus kita yakini sehingga kita benar-benar mentauhidkan Allah di dalam memohon pertolongan, hanya mohon pertolongan kepada Allah. Wa kama lau ista'ana bi ghaibin, seperti kalau orang minta tolong pada yang ghaib, fi amrin la yaqdiru alaih, dalam perkara yang tidak mampu, minta tolong pada yang ghaib. Misalnya apa? Malaikat, minta pada malaikat, dipanggil-panggil malaikat, misalnya ya Mikail tolong turunkan hujan, misalnya. Monggo dibaca dulu Al-Fatihah 100 kali sebagai wasilah, nanti kita minta pada malaikat Mikail diturunkan hujan, ya Mikail, ya Mikail. Itu enggak boleh padahal yang gaib. Terutama dalam perkara yang tidak mampu, manggil orang-orang misalnya, mithlu an ya'taqida, misalnya orang meyakini annal waliya, bahwasanya wali, nah, alladzi fi syarqid dunya, yang berada di ujung timur
di dunia paling timur, ya'inuhu ala muhimmatihi, bisa menolong urusannya. Seperti Rifai, itu di mana Rifai kuburannya? Rifai. Rifai kuburannya di Turki. Loh, kena lagi itu lah pesantrennya. Rifai di Mesir sana atau di Mesir ya, atau di Turki? Mungkin di Turki, karena saya pernah waktu saya pulang dari Yaman dulu ketemu orang Indonesia. Loh, mana Pak? Mau ke Turki, ada apa? Ziarah kubur. Ya Allah, berapa juta? Boleh nggak ziarah kubur? Jangan ke Turki lah, ke Jawa Tengah saja, Cilacap misalnya. Dari sini, boleh? Boleh? Pak Amri, boleh? Ziarah kubur, nanti urunan mau ziarah kubur ke Cilacap. Nah. Kalau Pak Ahmad boleh nggak? Wah, dulu Pak Ahmad dulu nggak boleh. Nah, karena Rasul mengatakan la tusaddur rihal, jangan kamu menempuh perjalanan dalam ibadah tadi, kecuali pada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Urunan naik bis. Kalau ziarah kubur memang diperintah, sunnah, boleh. Kan tidak perlu ke sana, di sekitarnya ada kuburan. Tidak perlu naik bis, tidak perlu urunan. Kalau mau doakan yang di sana, yang keluarganya di Sumatera atau di Kalimantan, di kamarnya bisa, di masjid di sekitarnya, di musola bisa, tidak harus ke sana. Tapi kalau sudah mengumpulkan uang, kemudian pergi ke sana, naik rombongan ke sana, nggak boleh, itu maksiat. Nah, maksiat kepada Allah itu sia-sia. Nah, karena Rasul mengatakan la tusaddur rihal illa bisalasin. Nah, seperti seseorang meyakini bahwa seorang wali yang ada di ujung timur bisa menolong urusannya fi baladihi, di negerinya. Misalnya di sini di Indonesia lagi kacau, kemudian dia panggil-panggil wali-wali yang ada di barat sana, di Mesir, di Turki, di Irak. Nah, kalau di Irak siapa? Syaikhul Qadir Jailani. Hafal ini Mas Widi. Fahada aidon syirkun akbar. Ini juga syirik besar. Apa tadi syirik besar? Minta-minta pada wali. Li'annahu la yaqdiru an yu'inahu wa huwa hunaka. Karena dia tidak akan mampu menolong wong ada di timur. Walaupun dia tidak di kuburan, misalnya dia masih hidup, orangnya kuat. Nah, bahasanya Pak Ahmad mungkin Samson, bahasanya Pak Ahmad. Tapi dia di sana di ujung timur, apa bisa menolong orang yang di ujung barat? Tidak bisa. Fa in qala qailun hal yajuzu an yasta'ina al-mahluk fima yajuzu isti'anatuhu bihi. Apakah boleh minta tolong dalam perkara, minta tolong pada makhluk dalam perkara yang boleh menolong? Seperti tadi, tolong diambilkan itu, tolong diambilkan sabun, tolong dibuatkan kopi, tolong dibuatkan sambel. Anaknya juga, kamu le ambilkan pacul misalnya. Boleh enggak seperti itu dalam perkara yang boleh minta tolong, boleh menolong? Fal jawabu al aula, ini jawabannya ya. Al aula, yang lebih utama, Allah yasta'inu, yang lebih utama gak minta tolong, ambil dewe. Itu lebih utama. Ini istrinya ikut ngaji nih Pak Harni. Yang lebih utama ambil sendiri. Nah, Masya Allah ya, kalau sudah akidahnya kuat, imannya kuat, sehat, dan ini ikhlas
diambil sendiri, bikin kopi sendiri, nyambel sendiri. Kok beda rasanya kasinan. Nah. Kok nggak sambil dewe Mas, aku mari ngaji tadi. Al-aula kata beliau yang utama tidak minta tolong pada yang lain bi ahadin dengan siapapun illa indal hajah kecuali memang butuh. Ya, ini catatannya, kecuali memang terpaksa. Kalau enggak terpaksa ambil sendiri itu pahalanya besar. Kenapa? Supaya enggak terkena serempet-serempet iya karena nasta'in tadi. Karena dalam ucapan sholatnya hanya kepadamu kami minta tolong. Maunya betul-betul memurnikan ucapannya tadi, iya karena nasta'in tadi. Nah, au idza alima, ini yang kedua bolehnya itu. Pertama apa bolehnya? Terpaksa gitu loh, hajat. Nah, yang kedua idza alima anna sahibahu yusrun bidzalika. Yang kedua boleh minta tolong kalau yang dimintai tolong itu senang dimintai tolong itu. Nah, tadi misalnya dek gawe sambel. Oh iya, aku seneng lek gawe sambel misalnya. Nah, gawe kopi. Oh iya, seneng. Fayasta'inu bihi min ajli idkhalis surur alaihi. Sehingga dia minta tolongnya itu ke istrinya tadi atau ke anaknya dalam rangka apa? Memasukkan kegembiraan padanya. Ini kan ya sangat penting. Menyenangno wong itu loh bahasa kita. Menyenangkan orang itu loh penting. Nah, kenapa kamu minta tolong terus? Dia seneng kalau saya minta tolong buatkan kopi. Artinya kalau saya yang bikin sendiri, dia mulai curiga misalnya. Mulai cemburu. Apa iki kok tumben misalnya. Gak cocok ah masakanku. Wis duwe tukang masak lain ah. Dawa kata Pak Ahmad kalau diteruskan. Pak Amri masih semangat gitu. Tukang sambal 2 masih semangat. Gak nyantol Pak Amri. Nggak apa-apa, orang-orang dulu itu nikah kadang bukan karena syahwat, tapi karena mau menjalankan an-nikahu sunnati. Nggak ada pingin punya anak, nggak wong temannya sudah loyo, sudah bangun temannya. Tapi dia karena ingin menjalankan sunnah, an-nikahu sunnati. Wa yambagi liman talabta minhu al-i'anatu ala ghairi al-itsmi. Wal udwan an yastajiba lidzalika. Hendaknya yang dimintai tolong itu atau yang minta tolong itu bukan dalam perkara dosa dan melampaui batas. Ismi di ayatnya tadi ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ismi itu melanggar larangan, misalnya mabuk, mencuri, membunuh, merampok. Zina itu ism. Tapi kalau udwan itu artinya melampaui batas. Nikah batasannya berapa? 4. Kalau kok 5, nah itu udwan. Kelebihan. Karena batasannya itu. Seperti wudu, mencuci wajah. Wajibnya berapa? Sekali. Kalau 3 kali sunnah, lebih dari 3. Lebih dari 3 apa hukumnya? Udwan. Makanya Rasul mengatakan hadzal wudu. Ketika ada seorang sahabat datang ke Rasul minta contoh wudu, Rasul mencontohkan 3 kali. Hadzal wudu. Inilah wudu. Faman ada ala hadza, barang siapa lebih dari ini kata beliau, faqad asaa, berarti dia telah berbuat jelek, wa dzalama, dan telah berbuat zalim,
wa ta'adda dan melampaui batas. 3. Batasannya 3. Kalau lebih dari 3 itu tadi dapat 3 gelar apa? Zalim, jelek, melampaui batas. Nah, saya cuma 3 kali nggak srek. Nah, sreknya berapa? Sereknya berapa? Ada teman saya dulu dari Kepanjen itu di pondok. Imamnya sudah mau ruku itu sih jebur-jebur ndek jeding mancik ndek pinggir jedingnya itu. Begitu imamnya ruku dia datang kelumus. Mulai dia datang dulu ke masjidnya, ke jedingnya untuk wudu, gak mari-mari imamnya sampai tergopoh-gopoh. Itu dibuat permainan setan, hatinya dibuat mainan seperti bola di kaki anak-anak. Itu penyakitnya orang yang tidak mengerti ilmu, yang disebut dengan was-was. Wallahu alam bisawab. Pelajaran kita ini ayat ke berapa ini? 4. Nah, kita masuk di ayat ke-5. Ihdinas siratal mustaqim. Qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita artikan apa? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mesti kalau mengartikan ini ada ke dalam bahasa Arabnya apa? Ila. Mana ilanya? Oh, enggak ada. Tapi setiap mengartikan itu mesti ada ila. Kita lihat penjelasannya. As-siratu fihi qiraatan. As-sirat di sini ada 2 bacaan. Kalau ada 2 bacaan gini boleh baca bisin, pertama pakai sin seperti ini, sirat, tidak ada siulnya. Wa bisad khalisah dengan shad yang bersih, as-sira. Boleh. Beda kalau misalnya ulama tafsir mengatakan fihi khilaf misalnya. Bacaan ini khilaf. Kalau dikatakan khilaf itu ngambil yang paling dekat ke dalil. Atau ada ulama mengatakan as-sirat qiraatun sab'iyah. As-sirat ini qiraatun sab'iyah. Qiraah sab'iyah. Sab'iyah ini 7 madhab bacaan. Itu boleh milih. Boleh baca misalnya maghribnya baca sin, isyaknya baca shad, seperti itu boleh. Termasuk ini boleh samaan baca sin atau shad. Wal muradu bisirat, yang dimaksudkan dengan sirat at-tariqu, jalan. Wal muradu bil hidayah, dan yang dimaukan dengan hidayah hidayatul irsyad, atau ulama lain mengatakan hidayatul dilalah, atau ulama lain mengatakan hidayatul ilmi. Hidayatul ilmi itu artinya hidayah petunjuk pada ilmu. Orang ngerti dalil, ayat Al-Quran hafal, hadis hafal, tafsirnya hafal, syarah hadis hafal. Itu namanya hidayatul irsyad. Tapi hidayatul irsyad itu belum tentu menunjukkan orang itu baik. Harus dilanjutkan dengan hidayatut taufik. Ini hidayatut taufik yang kedua. Nah, Pak Ahmad kemarin sudah bisa mengartikan apa artinya taufik. Apa artinya taufik? Pak Amri masih ingat Pak Amri? Kan sering kita waffaqallahul jami' lima yuhibbuhullahu wa yardah. Nah, dari kata waffaqa yuwaffiqu, terus taufiqon. Nah, taufik. Banyak saudara-saudara kita diberi nama taufik. Apa taufik? Dari kata waffaqa. Waffaqa itu pencocokan. Nah, kalau taufik, artinya taufik itu hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa. Kalau ini selain Allah bisa. Saya bisa ngajar seperti ini, itu namanya memberikan ilmu. Yang hadir ngerti, itu irsyad, dilalah, ilmu.
Tapi belum tentu orang yang ngerti tadi, yang berilmu tadi bisa mengamalkan. Kalau dia sudah dapat ilmu kemudian bisa mengamalkan, itu namanya dia mendapat 2 hidayah. Hidayah apa? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Apa taufik itu? Hak prerogatif Allah kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu artinya apa? Taufik. Pak No, bisa ngulang apa artinya taufik? Kepanjangan. Nah, kalau yang masih muda-muda ini langsung nyantol. Nah, bisa ngulang. Taufik apa Pak taufik artinya? Taufik artinya apa? Saya ulang ya. Taufik adalah hak prerogatif Allah kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya itu kan sering diucapkan waffaqallahul jami', semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Amin. Apa sih taufik kok Ustadz sering ngomong taufik iku? Sopo sih taufik? Iku tukang las itu. Bukan, taufik itu ada maknanya yang dalam. Nah, sudah dicatat ini sama Mas Har. Coba Mas Har dibaca. Mas Amar bisa. Taufik adalah kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Nah, dan ini yang mahal, ini yang paling mahal ya. Belum tentu orang ngerti itu bisa mengamalkan. Nah, banyak kalau ngerti itu ngerti aja susah, mengamalkannya lebih susah lagi. Nah, maka kalau orang ngerti tapi tidak beramal itu seperti orang Yahudi. Kalau orang beramal tapi tidak mengerti itu seperti orang Nasrani. Fa'anta biqaulika, maka engkau ketika membaca ihdinas siratal mustaqim tas'alallah ta'ala ilman nafi'an, berarti engkau minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang tadi dibilang apa? Hidayatul irsyad. Wa amalan sholihan, dan yang kedua berarti kamu minta ilmu amal soleh. Amal soleh ini tadi apa? Hidayatut taufik. Nah, wal mustaqimu, adapun mustaqim alladzi la iwaja fi, suatu yang tidak bengkok, itu namanya mustaqim, lurus. Apa yang lurus, ilmu yang apa, hidayah yang lurus itu yang bagaimana? Itu orang diberi ilmu yang benar oleh Allah. Ilmu yang benar itu Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh Rasulullah dan sahabat, dan seterusnya sampai hari kiamat. Siapa yang mencontoh Rasul dan sahabat di dalam memahami, mengamalkan agama ini, nah itu namanya taufik. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba yang diberi hidayah, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Karena ini merupakan perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting di sini inti nilai manusia nanti di hadapan Allah tergantung apa? Hidayah. Dan ini merupakan doa terbesar, tertinggi. Makanya diulang-ulang sehari sampai minimal berapa kali? 17 kali minta hidayah. Nah, bukan berarti kita ini orang sesat, enggak. Kita memang sangat butuh, karena kita ini enggak bisa lepas dari Allah, enggak bisa lepas dengan Allah sedetik pun. Karena kalau lepas dari Allah, orang itu berada dalam kesesatan, lawannya hidayah. Nah, misalnya orang paling kaya di dunia ini tapi enggak mendapat hidayah, apa gunanya coba? Dari sisi apa yang dimaukan dari dunianya, nafsunya semua terturuti,
tapi dia tidak mendapat hidayah, percuma. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.